Apa tuh? Kan aku juga baru lihat kemarin ada kolaborasi ternyata ya. Iya. Arki dan juga Arkiu. tapi itu Belinya mana? Beli di sana doang ya. Gak tahu, makanya kita coba cari tahu. Itu makanya saya mau nanya itu maksud saya. Seru ya. Masih belum dapat nih info-info gitu tuh. Soalnya Dulu kan. Lama ya. lama dan sekarang. Oke. Dari bandnya untuk Blue Side akan ada Team Falcon. Wah, Mereka kalau ngomongin buset ya. Ini Falcon punya 100% win rate. wow. Sementara SRG di second picknya mereka sejauh ini masih 50% win rate. Nah, Hah? dan Fanny yang udah kita bahas dari tadi untuk diperebutkan oleh kedua belah jungler ini dah. Dah. Ini mau Dex, mau Sekais ya, dua-duanya telah menamatkan Fanny ya. Ya. Udah pasti ya. Oh, boleh pakai jersey. Masih pakai jersey. Oke, itu jaket. Jaketnya ya. Kalau di MPL boleh. Selangor Red Giant. Yang kali ini berada di second pick, mereka membuang Zushin dan juga Fanny. Sementara Bruno-nya masih open, apakah akan diamankan oleh Benny di sana? Wah, ini masih banyak sih yang kebuka. Kayak ada Sushin, terus juga Suyu, Suyo, Bruno, Khalid, dan Hilda ternyata yang di band dulu. Hilda sih berarti menandakan kalau SRG mau main assassin ya. Oke, first pick-nya mau langsung kemana? Bruno! Wah, itu ya. Let's go. Best of one, bro. Best of one ya Bruno dong. Lihat, 53% win rate dari hari pertama ya, hari pertama stage maksud saya. Ya, Itu Bruno win rate-nya kecil banget 20%-an. hidup Naik terus. Hidupnya dipenuhi Bruno loh. Ngereng Bruno, nge-cash Bruno, Ya, sih, udah pasti lagi Bruno ya. nge-scout, dekernya Bruno, apa juga. Iya juga ya, benar juga ya. Bruno ya, Bruno. Coba, hidup kita penuh Bruno. Iya. 2025 umur berapa? Kayak gitu kan trennya kan. Apa sih? Lui, ini dia Stormy nih yang aku mention tadi. Lui masih open kan? Dan kemungkinan besar masih bakal diambil. Tapi langsung didinai karena Karana dan juga Joy. Karena emang pick ketiga Joy-nya bisa diambil sama Sekais. Ini jatuhnya dinai sebenarnya. Ya, dan ya sama-sama juga punya power assassin, jadi nggak masalah. Kedina juga tetap Nah, benar. jadi power pick juga sebenarnya. Nggak rugi-rugi banget lah. Yes, that's it. Karena ada hero power juga jadinya kan. Oke, tapi untuk pick ketiga dari SRG, mau ambil ke arah jadwalnya dulu kah sekarang? Kalau misalkan bicara tentang adanya power assassin masih cukup banyak. Suyo masih terbuka, Nolan masih terbuka. Atau yang mau ambil hero setupnya dulu nih, seperti Khalid Hero setup kan. atau Gatot Kaca. Harus jajan terlalu cepet sih lu gitu. Ambil hero Innocent dulu nggak sih? Oke, Daripada di band kan hero Innocent habis mungkin kayak Moskov mungkin yang mau dibawakan. atau Beatrix. Wih, itu menarik sih. Ya karena ternyata enggak ya, ngambil Suyo dulu ya. Suyo. Karena kan ini belum ada stopper pasti lagi. Ini Joy jangan sampai dibiarin leluasa nantinya. Jadi hero, wah, hero Sekis dulu ya diambil. Sekis juga masih muda banget nih. Berapa 18 sih tahun umurnya? ya, 18. 18. 18 17 gitu. 18 tahun saya baru bikin KTP. Iya, lagi senang-senangnya dapat KTP tuh ya. Iya. Ini nih. Kalau buat sekarang melihat Suyo ya emang pilihan yang menurutku ya lumayan bijak, lumayan tepat sebenarnya. Karena memang dilihat dari trennya juga butuh banget yang namanya hero secure untuk Retribution Battle. Mengingat untuk sekarang bagaimana pemilihan dari Suyo tepat waktu tapi memang untuk sekarang posisi ditutup hero badan memang dibutuhkan dari Vulcan Esports. Sekis 18 tahun. Ya, 2006. 2006. 2006 saya udah SD. Wow, Iya, baru lahir. baru lahir ya? Iya. Bentar, kalau dihitung-hitung kan dia 18 tahun. Ya. Sama 40 beda 17 tahun. Wah, mau Mau berarti bedanya nambah lagi. Nambah lagi. 22 tahun. Mungkin jauh ya. Tapi Beatrix ya di band itu dia. Sebenarnya Beatrix itu selain head to head sama Bruno, dia tuh bakal enak banget buat ngehit ke Joy-nya. Nah itu. Ya kan, di virusnya kan ngikut. Nibirunya ngikut, terus juga tipikal-tipikal projectile yang kayak Beatrix yang sekali nembak 4 pixel gitu kan. Kalau misalkan udah sampai late game dia pegang Hasclaw, damage electrifying di situ tuh bakal nyampe gitu ke belakang. Apalagi kalau dia Hasclaw plus Roswell Meteor. Oh, itu ada shield effect yang bisa membantu juga bagaimana kehadiran dari magic damage yang akan masuk. Tapi chip ditutup juga. Iya, kita nggak pernah chip lagi di band-band awal ya. Karena kayaknya chip itu sekarang jadi situational hero aja sih. Kalau emang nggak ada hero badan yang terutama kayak ada Lui gini kan. Lui kan repot nih kalau misalkan dia ternyata yang dibuka duluan sama chip, itu bakal ngebatalin banget bagaimana setup inisiasi dari Lui ini. Oke, tapi untuk satu band terakhir dari Falcon, hero Innocent lagi kah yang akan ditutup seperti Harin? Jadi band sekarang? Harin? Ya, lo mungkin
geser ke arah Moskov juga masih Kalau aku pakai hero-hero Goldland kayak Harp oke sih. Oh, ada tuh Moskov. Kalau emang ke Innocent Lunox. enggak ya. Enggak ya. Franco. Wih, Franco Beatrix. Oke, kombonya yang dihina ternyata. Karena ya memang masih ada kemungkinan kalau misalkan bawa Kaja dan satu lagi mungkin Kaja Kari atau mungkin Kaja yang langsung arah Moskov juga fine-fine aja. Cuma menurutku Kaja juga bukan tipikal hero yang bisa langsung dibuka di pick 4 ini sih. Iya sih. Karena jatuhnya kalau buka Kaja, SRG malah minim badan. Yap. Chaos doang. Tapi aja sebenarnya juga enak sih buat stop si Joy-nya kan. Mhm. Secara pasti gitu kan. Secara Mau pasti. nggak mau bakal masuk kan ke belakang. Tapi harus ada damage burst. Iya. Dan damage burst-nya Atau ini sekarang gitu kayak hard. tapi kan lagi banget Iya sih. sekarang. Oke. Menurutku kalau yang mau Kaja, sekarang mau Kaja Lunox berarti. Wah, Megatron. Megatron. Iya, Granger. Wah, Granger ya. Berarti menandakan dia mau main poke damage. Nah, ini nih Granger nih lagi jadi trending juga sebenarnya. Siong lawan. Kenapa? Kan S5 biasanya tank. Ah, Dia pick Granger. Karena dia jadi tank terus. bener S5 tank, bener pakai skin yang Megatron. Ini mau ngomong kayak gitu. Ya emang jokes om-om udah bukan jokes apa ya mah. Jokes uncle. Dia mau jadi tank terus sih. Bener harus jadi tank, tapi bukan S5 tank jadi Granger ya. Tolong nanti malam saya mau ngereng. Tolong S5 tanknya jangan tank yang skin ya. Tank beneran, badan. Saya butuh badan. Waduh. Oke, ini good pick sih sebenarnya. Heavy sih. Karena nantinya ketika nanti Hylos atau bahkan nanti Hylos mau di-expert atau di home, karena mostly kayaknya bawa kolam ya. Jadi kayak menurut kemungkinan untuk membawakan hero-hero yang bisa nge-deny juga bagaimana kehadiran dari Tigreal. Malah menurutku kalau misalkan emang dalam keadaan seperti ini, ya udah antara Khalid atau Gatot Kaca sih, nanggung gitu loh. Badan sekalian untuk bisa apa? Untuk bisa membuka potensi kalau nanti tiba-tiba dari Hylosnya tuh butuh backupan untuk menutup damage taken yang bisa diberikan dari Joy bahkan Bruno. Yap, alright. Dan jawaban apa yang akan dibawa oleh SRG? Prediksinya lengkapnya kemarin tadi kemana? Oh, prediksi. Karena prediction match ini SRG terus sebenarnya. Oh iya. Saji. Out of Falcon ya. Ya. Dan langsung bikin juga. Wah, ini ketiga kalinya berarti ya Winifred muncul ya. Kemarin sempat dipakai juga sama Shark kan? Tapi untuk efek stun pastinya agak Nggak berat ada. loh ke arah Joy. Itu tuh pertanyaannya, apakah pick Guinevere ini akan menjawab bagaimana pertanyaan besar siapa yang menangkap Joy nantinya ketika dia berada dalam keadaan Electrifying Beats. Karena sekarang memang Electrifying Beats bukan yang anti sisi, tapi dia anti slow. Oke. Sehingga hanya efek slow saja yang bisa dihindari oleh Joy ketika dia sedang bernyanyi dengan ultimate-nya. Alright, kita akan lihat bersama-sama seperti apa sang tuan rumah mampukah mereka mempertahankan sebuah gengsi di hadapan banyaknya pendukung Wow. ataukah tim Falcon yang akan muncul sebagai kuda hitam yang lainnya nih. Let's get into the lineup down. Best of One Series. Dan kali ini kita akan lihat apakah akan ada satu game yang bisa mengubah bagaimana bracket selanjutnya untuk pertemuan di 1-2 atau 2-1. Ini dia, Falcon Lisbon versus Selangor Red Giant. Di mana pertemuan antara Dax dan juga Sekid terlihat ya untuk bagaimana segi farmingnya dengan Joy yang udah kena buff juga untuk skill satunya, durasinya jadi lebih cepat dan secara delivery damage juga lebih besar sehingga farming ini diunggulkan tipis nih oleh Dax. Dan di era top lane yang masih 1v1 situation aja sebagai EXP lane yang menjadi Infinity War. Waduh, itu ya nggak bakal kelar lah sampai nanti punya Starlink saja untuk Royal Milk. Karena nanti peran Royal Milk juga akan sangat penting di late game. Akan sangat krusial juga karena damage yang dia berikan tentunya akan sangat masif sekali dengan DPS pasti ya. Apalagi kalau misalkan reverse itemnya yang menuju ke Thunder Belt jadi sangat wajar ya kalau saat ini nanti akan memiliki magic damage yang sangat tinggi sekali. Ya, dan emang pertanyaannya adalah ini Dax bakal diapain nih sama SRG? Karena kalau ngeliat dari gold lane-nya juga dia hit yang satu arah gitu loh, yang dimana dihindarinya sangat-sangat mudah. Ya mungkin buat sekarang karena Rhapsody bisa di cancel jadi nggak masalah kali ya. Nanti Innocent tinggal repositioning aja. Tapi Festival of Blood itu dia, Innocent. Dia masih memikirkan gimana caranya untuk survive walaupun dia bawa belum assassin tapi seenggaknya ada spell fam
yang bisa dia dapatkan. Terutama sekarang yang bergerak ya. Yap, itu dia terangkat sudah dengan area 1 onward. Namun Royal Milk masih selamat dengan hit terakhirnya. Evil Queller gagal untuk bisa mendapatkan first blood bagi Skies di top lane. Wow, Evil Queller yang sangat mengerikan sekali. Masih memaksa sebenarnya. Masih mundur ke belakang onward. PXA yang masih saat lagi akan mendapatkan level yang keempat. Skies juga mendekati level yang kelima dengan mendapatkan scroll dari EXP Scavenger Trap. Oke. Dan terlihat ya untuk setupnya telah dilakukan terlebih dahulu oleh Selangor Red Giant. Yumse juga akan men-zoning agar tidak akan adanya kontes yang bisa dilakukan oleh Zack, sehingga harusnya Turtle akan diikhlaskan saja oleh Falcon Esports jatuh terkena dari SRG. Wajar ya kalau Joy emang jangan buru-buru gitu loh untuk bisa mendapatkan bagaimana Battle Red Division, tapi diversion. Oke, kali ini dengan ada satu buat special migration, commit all in semuanya 5 pemain bahkan langsung mengunci keberadaan Benny. Itu Stormy bener-bener langsung dua lininya aktif dan burstnya hilang seketika. Efek dari lethal ignition dari dia Luoyi yang sempat kita perbincangkan bahwa siapapun player yang punya full hero Luoyi akan sangat diperlukan di match sekarang. Apalagi dengan gerakan seperti tadi, SRG benar-benar langsung menabrak tanpa ragu-ragu. Ya, dan ini dia adalah prediction yang terlihat ya di match ketiga kita di hari ini. Kita berseberang. Oh, karena memang kita bisa melihat nanti hasilnya akan berbeda juga dengan adanya pool 1-2 dan 2-1 ya. Nanti akan membuat juga gerakan dari mungkin SRG-nya kah yang akan berada di pool 2-1 atau jangan-jangan comeback bisa tercipta. Bahkan dengan early game yang cukup stabil 700 gold, SRG tinggal membuka potensi lagi. Apakah diversion selanjutnya akan membawa sebuah keuntungan atau tiba-tiba akan disebut dengan implosion dan menjadi sebuah kerugian? Masih. Tapi sebenarnya Gold itu juga nggak ya terlalu masif juga ya, hanya ada di angka 900-an juga dengan modal 1 poin kill dan Turtle tadi didapatkan. Namun Skies sudah mulai bergerak ke top lane untuk bisa diberikan sedikit farmingan lagi, membuat dari Royal Milk sedikit tertahan dari levelingnya terhadap freeze yang dilakukan pula, sementara Dax akan mengamankan ke Profesor terlebih dahulu. Tapi adanya gangguan yang cukup berat ini karena kalau melihat dari Yumsnya lebih berfokus untuk nge-backup keberadaan dari Skies. Oke, 15 detik menuju ke Turtle selanjutnya. Next step dari SRG tentu akan melakukan setup, tapi membiarkan Innocent Farming adalah priority juga mid lane. Iya, itu dia Veil Requiem yang dikomit menuju ke seorang Kid X berhasil menghasilkan 1 buah point kill tambahan lagi, tapi diversion play Benny lagi-lagi yang akan menjadi satu targeting, dan Benny tidak terselamatkan sudah atas 4 pemain yang hadir dari Selangor Red Giant yang mengamuk. Dan Yumsnya ngejagain Serlo biar tidak langsung di all-in oleh Vulcan Esports. SRG bermain dengan sangat-sangat dinamis, gerakan cepat ala Stormy, dan kali ini dia bisa menarik 2 kali Royal Milk-nya. Untungnya tidak terjadi duel tersebut. Wah, itu dia sakit banget dia mencari Rhapsody-nya, dibalaskan dari Favorat. Sekis bisa secure karena Turtle-nya Electrifying Base Core yang menuju ke 2 perang sekaligus double kill diciptakan oleh Zack, membuat akhirnya ada ganjaran atas Turtle yang harus kembali didapatkan oleh SRG. Oke, tahan sejenak, sepertinya objektif yang diamankan tidak 100% menjadi keuntungan bagi Selangor Red Giants. Dax mendapatkan first item priority-nya. Starling set yang langsung seketika ada bonus dari double kill balasan Innocent yang menjadi korban. Dan tentu itu merupakan sebuah poin yang penting karena Benny butuh farmingannya agar bisa mengejar ketertinggalan level dan juga gold yang dari tadi dia rugikan di area gold. Dan Burst Way terpaksa dibuka ya untuk langsung membuat dari Benny-nya tidak bisa menghancurkan 1 buah outer top turret. Dan Stormy udah selesai juga dengan Glowing One. Glowing One ini akan membuka satu kemungkinan baru ya, biar nantinya permainan front to back lebih mudah. Dan Royal dengan ketika Ramolan, dia shieldnya nggak 100%. Jadi otomatis akan lebih mudah untuk bisa ditumbangkan ketika dia dalam keadaan ultimate. Yap, dan udah mulai terangkat kali ini Flicker. Terpaksa harus memang dikeluarkan juga. Yunus kali ini tidak bisa bergerak lebih banyak. Diversion play kembali terlihat kali ini. Masih dengan rumput yang sama loh. Efek kayaknya nggak bakal membuat dari Benny terjebak ataupun siapapun yang di bawah untuk ketiga kalinya. Tapi karena tadi ada Eternal Guard ya, makanya dibuka sedikit mapnya. Jadi otomatis akan sedikit terdeteksi siapapun yang ada di lane yang akan dikejar. Dex coba untuk dikejar Flicker bahkan. Ya, oke. Itu dia 1 buah kelincahan yang dimiliki oleh Joy yang membuat akhirnya tanpa adanya stopper pasti dari SRG ini sulit banget untuk menyetop keberadaan dari Dax. Jujur kalau ngomongin soal gerakan barusan ya, sebenarnya ada satu frame yang bisa tercipta, tapi Benny masih kejar. Oh, 1 yang terakhir, ada Purify dan gocekan maut dari Benny.
membuat dari Innocent gagal untuk bisa mendapatkan poin kill tambahan. Tapi backup dilakukan oleh Yum sendiri di sana require flicker terpaksa dikeluarkan dan Kid X HP-nya udah gak banyak dan harusnya menjadi implosion. Satu usaha untuk bertahan saja tergeser second level walaupun in the end Kid X harus tumbang di tangan Yum. Tapi ada satu trade yang bisa didapatkan dari lawan dan kali ini ada diversion dari belakang. Apakah ini bakal Oh no! Itu Yum! Tapi dari situ Wamat bahkan dengan adanya kelima pemain dari SRG yang bergerak ke area rebutan yang dilewati oleh Dex. Dex-nya gak tumbang sama sekali. Bahkan HP-nya pun gak kurang. Wow, teamfight jangka panjang thanks to temporal rain sehingga Rhythm of Joy-nya bisa aktif kembali. Electrifying Beats yang cepat tentunya akan memudahkan juga bagaimana nantinya Rhythm of Joy bisa bernyanyi kembali. Dash ability yang menjadi salah satu escape dari Joy-nya menyelamatkan Vulcan Esports dengan pertukaran trade barisan objektif 2-1. SRG tidak mendapatkan perfect circle. Itu ngeri sih ya, itu rumput ya, Game cepat tiba-tiba 5 ya, dan game cepat bisa jadi buat siapa aja tapi Soalnya tempo cepatnya benar-benar gak boleh dilepasin. Vulcan pegang kendalinya gara-gara Dex dapat double kill tadi. SRG dari awal udah dapat keuntungan. Kalau mereka menghentikan serangan, ujung-ujungnya Bruno dan Joe-nya ini bakal punya damage nanti ketika teamfight di area lore. Dan udah mulai kedeteksi ya dengan adanya Little Wanderer-nya juga. Sekarang ada cross yang dilakukan oleh Seki untuk mencuri ke arah orang yang menjadi dari Dex-nya. Dan ini akan membuat pasti ada sedikit akan jauh dulu untuk dilakukan. Taruh ya, refleksi di sana dan kayaknya selalu Giants ingin menguasai area sungai. Mereka ingin mendapatkan top lane Surret. Karena trade-nya masih, kalau dari segi turret 2-2, tapi untuk mid lane memang diunggulkan bagi Selangor Giants. Sementara Vulcan Esports, mereka masih perlu untuk mendorong bagaimana mid lane turret ini hingga mereka bisa mendapatkan vision yang lebih luas. Sekarang bersekeras Fury is on the way. Dan Wow, satu yang terakhir, Innocent berhasil untuk mendapatkan point kill untuk hilangnya PX7. Death Sonata yang memang mematikan, tapi Patrick Williams kali ini pun solid memberikan seorang Kid X tanpa bisa kemana-mana. Komit yang dilakukan oleh Selangor Giants membuat mereka kembali unggul dengan cukup mematikan dirinya, memiliki 3000 gold lead. harta tahta Death Sonata, Innocent sangat on point sekali. Tidak asal tap-tap, benar-benar diarahin semuanya. Dan membuat kali ini keuntungan dari segi jumlah. Membuka potensi SRG mendapatkan Lord secara cuma-cuma. Soul Save Retribution diamankan oleh Sekais dan kali ini mereka akan melipat gandakan keuntungannya menuju ke area dari Inner Turret. Wow, itu dia the power of Granger, revamp heroes yang akan kita lihat lagi begitu impact juga kemarin sempat digunakan juga oleh Arashiki. Dan sekarang lihat dari Selangor Giants unggul dari 4.600 networknya dan kembali diversion play terlihat Royal Milk yang akan menjadi target ya Patrick Williams yang membuat dari Royal Milk tidak bisa kemana-mana dieksekusi sudah dengan adanya Sekit begitu manis membuat akhirnya pun kali ini dari Falcon Esports mereka harus terpaksa untuk mundur burst damage yang begitu besar buat dari Banner Budo tapi implosion kali ini ada dua sekaligus tidak ada problem tapi Sekitnya masuk terlalu dalam sehingga dirinya hanya bertukar nyawa saja. Wow, walaupun mendapatkan emotion lebih banyak tapi masih ada Purify yang bisa mendinai gerakan tersebut. SRG masih mendapatkan beberapa trade kill sehingga mereka ingin melakukan push paksa kali ini, ingin mendapatkan inner mid lane turret dan PX7 ke-trigger juga dari Purify-nya, bahkan kali harus mengorbankan satu glorious pathway untuk menutup team fight dari Selangor Giants. Tapi setidaknya ini ngebuat mereka tetap bertahan loh dengan inner turret yang ada juga di arah top dan bottomnya. Dan setidaknya tidak maksa masuk langsung ke arah base turret. Pertukaran-pertukaran terjadi dan ini mungkin ada masalah sebenarnya untuk SRG overhype. Overhype. Ini sudah terjadi hari yang pertama masalahnya. Masa sih mereka masih mau mengulangi kesalahan yang sama seperti di hari yang pertama? Dan itu akan menjadi buruk kalau seandainya masih terus akan dijalankan karena Bruno dari BNI walaupun memang masih belum memiliki impact damage yang tinggi. Tapi semakin lama dia berjalan, ini akan semakin lebih mematikan. High ground defense-nya masih bisa dikendalikan oleh Vexar dengan diversion. Wah ini benar-benar komit banget Benny sendirian. Benny akan ditarget, tapi sepertinya tidak ingin terburu-buru oleh Selangor Giants. Yums akan ngecek dulu area rebutan dan bubar sudah. Adanya pasukan dari Selangor Giants yang sudah berkumpul di area yang sama. Wah, macro play dan decision dari Storm ini nggak itu. Bisa jadi, nggak cuma di itu, bisa jadi dari belakang inner turret loh tiba-tiba hadir di orange block di bawah sini nih.
dia bisa tiba-tiba hadir dan tentunya akan mengejutkan pemain-pemain dari Falcon karena mereka menyerang dari belakang, menyerang dari damage dealer utamanya itu adalah Benny. Tinggal kita tunggu nih next step seperti apa yang ingin dijalankan oleh Slammer Giants. 3000 gold lead tidak bergeser sama sekali. Aku juga cukup penasaran dengan stack dari Innocent. Apakah sudah mulai menyentuh ke angka 600-an karena dia bisa makin lebih spam dan suaranya ketika berada dalam keadaan 600 stack nantinya. Ya, dan Malphite Gun juga udah jadi modal untuk Benny ya. Tapi masalahnya Benny dari tadi gak punya space sama sekali karena keunggulan yang dipegang oleh Slammer Giants dan mereka gak segan-segan untuk makan maupun Royal Milk ataupun dari Kid X-nya. Burning Punish ya mereka ya. Iya. Karena keuntungan 8.000 gold ini akan sia-sia sih memang kalau misalkan Slammer Giants sudah memaksimalkannya. Lord muncul di Land of Dawn slot yang akan menambahkan kekuatan juga bagi daya dobrak dari Slammer Giants atau bahkan Falcon Esports ketika mereka mendapatkannya. Sekarang Royal Milk harus hati-hati dengan show-nya dia di situ, menandakan bahwa di belakang sana ada banyak member dari Falcon Esports dan bisa dikasih dengan menggunakan diversion. Itu dia sakit banget damage yang udah disumbangin sama Innocent. Dibuat dari Royal Milk tapi itu dia kiriman dari Keram yang menjepit kepada Royal Milk sehingga akhirnya komit yang dilakukan implosion memang konek karena 200 kali tapi sayangnya nggak ada berdevelop up sehingga dari Stormy pun berhasil untuk bisa menumbangkan sosok dari Kid X sehingga 3 poin tersisa dari Falcon. Ini ngebuat mereka tidak bisa melakukan konten Thunderlord yang sedang dieksekusi oleh Slammer Giants. Lagi-lagi dua member dari Falcon Esports kalah kuantitas membuat Slammer Giants makin mudah untuk mendapatkan Lord kali ini Skies. Dengan Soul Saver Retribution yang masih dalam kurun tapi mau dibicarakan sama Prime untuk Benny. Oke, mereka coba ditabrak balik, damage-nya udah tidak bisa dibendung. Death Sonata yang begitu mematikan membuat akhirnya satu buah Electrifying Beast trigger untuk mundur. Masih Innocent, pokingan damage-nya Rhapsody berkaget bahkan Benny. Roscoe Meteor tertrigger di depan sana. Oke, dan Lordnya pun sudah mulai charge terhadap sebuah base turret. Flicker terpaksa memang harus dikeluarkan oleh Yums untuk bisa memberikan sedikit inisiasi. Namun belum ada target yang dituju. Base turret dari bottom lane masih coba untuk dipertahankan perlahan-lahan oleh Falcon Esports sehingga mereka hanya kehilangan satu buah base turret di tengah. Lagi-lagi Slammer Giants benar-benar memberikan pressure dengan 6.000 gold lead dan kini mereka masih mau paksain untuk mendapatkan dua base turret yang tersisa. Hanya saja mereka ingin bermain secara perlahan dan diversion hanya ancaman tapi dia kiriman diversion itu dia menuju ke arah seorang Keram yang langsung menutup jalan pulang dari Falcon Esports terangkat sudah dari Royal Milk. Harus diamankan walaupun implosion lagi-lagi memberikan dari counter setup tapi Dex sendirian bermain dengan Rhythm of Joy shutdown. Didapatkan sehingga mega kill kali ini pun dikantongi walaupun dirinya pun hanya menjadi pertukaran dari Falcon Esports. Mereka masih bisa bertahan. tapi jujur ini malah menjadi kerugian bagi Slammer Giants. Dua ditukarkan dengan dua dan shutdown didapatkan oleh Dex. Innocent yang tumbang menjadi sinyal kalau Slammer Giants tidak boleh masuk ke area high ground secara asal. Mereka perlu adanya kalkulasi yang matang sehingga nantinya tidak terjadi kembali bagaimana Innocent yang tumbang walaupun dengan War Axe dan juga ada Brute Force di sana. Tapi tetap Slammer Giants kali ini mulai kejar goldnya. Dan untuk Benny, saat lagi dia akan menyelesaikan item ke-6 juga. Item tetap setelah Rose Gold Meteor. Sementara Skies dia full damage memang. Makanya gak wajar tadi ya untuk damage. Basic attack-nya 2 kali aja bisa mengembangkan Dex. Ditambah Soul Saver sebagai eksekutornya. Tinggal menunggu juga bagaimana kiriman dari Stormy. Apakah kirimannya akan krem lagi? Atau kirimannya akan menuju ke arah Yums karena dari tadi permainannya bener-bener permainan cutting. Permainan menggunting dari belakang. Pokoknya Hylos buka keluar sepatunya hanya untuk memberikan slow pada Falcon Esports. Dari belakang ya, tutup jalan pulangnya. Mohon maaf lagi di aspal dulu. Lagi di aspal. Jangan lewat sini. Ditahan dulu. Tapi untuk dari segi item build-nya juga ya, modal dari Dex-nya juga sekarang udah mulai dipenuhi lagi dengan satu buah defense. Dan Stormy-nya kayaknya akan menuju ke dari Winter Crown. Lihat dari item defense yang dia butuhkan ya. Sementara jujur mulai dari Innocent aku juga merasa kalau dia butuh banget Rose Gold Meteor atau Winter Crown. Mungkin next itemnya sepatunya yang mungkin bakal dia jual ya, karena dia punya Brute Force di sana. Jadi kayaknya nggak ada masalah sama ada Brute Force. Dia masih memiliki satu buah movement speed tambahan yang bisa didapatkan dari item. Yap, dan Innocent ini tadi nggak segan-segan buat spam terus-terusan ya. Dari Rhapsody, dari Death Sonata yang bisa membuka vision. Dan setup langsung dilakukan, bahkan bukan cuma sekedar setup ya, langsung commit. Lord bisa didapatkan oleh SRG tanpa adanya kontes dan lihat. Ini dia tuan rumah dengan banyaknya antusiasme dari para pendukung SRG. Ya, ramai sekali di sana ya, punya teman-teman.
Memang sekarang Innocent dikasih banget lasit-lasitnya biar dia bisa mengumpulkan stack demi stack. Dia memilih untuk mundur terlebih dahulu. Di positioning mungkin ke bagian top lane untuk mengambil area orange buff. Dan menunggu di 16:43 Lord akan bergerak area mid lane. Lord NH selama Red Giants harus bisa memanfaatkan top lane untuk dipunish. Karena kalau tidak ini akan menjadi kerugian dan Falcon Esports cukup cerdik di sana. Mereka tidak langsung clear wave mid-nya. Mereka menunggu di bagian dalam high ground sehingga tidak terjadinya trilampus, tapi SRG menantikan trilampus ini. Hadir continuous damage dari Innocent ini benar-benar meresahkan sekali. Dark Side Wave telah dibentangkan. Dengan adanya Pramorat yang sudah mulai dibuka juga, Lord masih bisa di-clear dengan cukup baik. Tapi lihat bagaimana special require dan juga dua pemain yang terkena membuat akhir dari Falcon Esports hilang sosok dari Royal Mill. Immortal dari Sekis pun sudah mulai dipecahkan. Satu yang terakhir, hantaman dari Benny membuat dari Sekis menjadi pertukaran yang cukup tidak adil. Dan bahkan SRG, mereka nggak akan mundur. Mereka unggul jumlah dengan ada 4 pemain mereka, tapi clear cepat bisa dilakukan oleh Falcon Esports sehingga mereka sedikit bisa bertahan. Wicker, itu dia special migration. Yung terkena efek fear sehingga dirinya pun harus mundur terlebih dahulu, tapi BJ pun masih bisa dipertahankan perlahan oleh Falcon Esports. Dan kali ini lagi-lagi Falcon Esports mempertahankan high ground mereka. Thanks to Dex, karena dia masih mampu untuk bisa memberikan damage yang sangat tinggi banget dikejar. Demi Dex, dia terlalu bernafsu untuk mengejar hal tersebut, hanya memberikan pressure saja. Selangor Red Giant sadar bahwa mereka tidak memiliki hero yang bisa memukul base turret dari Vulcan Esports. Dan game is on. Vulcan punya kesempatan untuk membalikan keadaan di late game momentum seperti ini hanya dengan menumbangkan satu pemain depan. Walaupun kita sudah menjawab nih dari tadi, Guinevere-nya mau menangkap siapa, ternyata menangkap dua frontliner, Tigreal, Kid X dan juga Real Milk dengan Beat. Tapi ternyata siapa yang menduga kalau Vulcan Esports masih mampu untuk mempertahankan high ground mereka. Wah, tidak game cepat ternyata. Tensinya memang cepat. Tensinya cepat. Tapi masalahnya eksekusinya nih. Untuk SRG naik ke area high ground dari Falcon Esports ini 2 kali attempt gagal. Wow, percobaan yang masih belum bisa didapatkan oleh Selangor Red Giants. Goldnya mulai menyusul perlahan dan 800. Memang stacknya, ya kalau benar kita masih sampai 30, ya harus tambah gitu karena memang seperti kita tahu ya untuk Granger, dia sekarang bermain dengan energi, diwajar untuk menabung dari lasit-lasit, untuk dari minion, dari kill, Lord yang akan muncul. Akan menjadi Lord penentuan apa yang akan dilakukan dengan Lord ini untuk Vulcan Esports dalam keadaan mereka sedang tertekan dengan tekanan dari wave mini yang akan berjalan dari 3 lane yang berbeda. Yap, Magic Sentry telah diaktifkan. Terlihat harusnya keberadaan pemain-pemain dari SRG dan ini tensi dari Divergent Play-nya agak sedikit berkurang ya. Iya, Kita nggak ngelihat banyak Divergent Play sejauh ini. Takut hit or miss kan? Salah dikit, bahaya. Flicker dari Stormy. Wow, itu dia Royal Milk yang juga udah harus menerima dana cukup besar. Tapi terpaksa memang harus mengeluarkan flicker untuk mundur terlebih dahulu. Dex yang mengincar ke arah seorang Innocent. Innocent yang dikejar dan Dex mendapatkan point kill. Dan bahkan double kill kali ini dengan implosion yang dikombinasikan membuat 3 pemain dari SRG dihilangkan. Oh my god, Selangor Red Giants melepaskan advantage yang begitu luar biasa. Vulcan Esports take the evil Lord. Dan sekarang mereka akan bergerak melakukan counter attack, serangan balasan di menit 20 lebih dengan Lord yang akan bergerak sebagai top lane, sementara Innocent, Stormy, Cram mereka masih tumbang dalam keadaan 20 detik dari sekarang. Wow, Dex yang menyelinap masuk, menyelundup langsung ke arah Innocent, menjadi the game changer. Falcon Esports mereka akan memaksa base turret dihancurkan di arah tengah. Apakah akan ada epic comeback